Kitabus salami wal isti'dzani wa tashmidil atisi wa ma yata'allaqu biha. Qala Allah Ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Wa qala ta'ala fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kitabus salami wal isti'dzani. Ini kitab menjelaskan tentang salam. Sudah jadi bahasa Indonesia, mengucapkan salam. Wal isti'dzani, meminta izin. Masuk minta izin itu masuk ke rumah orang atau pekarangan, masuk ya kantor dan lain sebagainya. Wa tashmidil atisi, dan menggembirakan orang yang wahing. Yang dimaksud dengan menggembirakan itu maknanya mendoakan. Jadi orang yang wahing yang mengucapkan hamdalah, hasin, alhamdulillah. Nah, kita sunat tasmid, yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Itu sunnah ya, tasmid. Wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkaitan, bergantungan dengan hal-hal ya dimaksud itu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian bermaksud masuk ke satu rumah. Ini buyutan nakirah, isim nakirah, artinya rumah siapa saja ya. Fasallimu ala anfusikum, maka mengucapkan salamlah atas diri kalian. Aina baina anfusikum, gitu ya, di antara kalian. Masuk rumah, ucapkan salam. Tahiyatan min indillahi, sebagai penghormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menurunkan salam kepada rumah orang ini melalui lisan kita. Pada hakikatnya itu tahiyah minallah ya, penghormatan dari Allah ya, penghormatan dari Allah, tapi kita yang menyampaikan kepada rumah itu. Mubarakatan tayyibatan ya, hal keadaannya menjadi rumah yang penuh berkah dan rumah yang penuh dengan kebaikan. Padahal kita cuma ngucapin salam, assalamualaikum. Oleh karena itu Bapak sekalian, Ibu, ketika mengucapkan salamnya itu yang serius, bahwa kita sedang menyampaikan salam dari Allah yang punya Dia, dan kita sekedar menyampaikan ya, assalamualaikum. Itu bukan cuma sekedar adab kemasyarakatan, tetapi esensinya kita menyampaikan keberkahan, kebaikan pada rumah orang yang kita mau datangi dari Allah. Jadi kita yang menyampaikan ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kalian dihormati dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka berikanlah penghormatan yang lebih bagus ya. Jadi kalau tamu datang ke rumah kita bawa roti gitu, maka cepat anak kita, keluarga kita suruh beli ya makanan yang lebih bagus dari ini untuk dibawa tamu kita yang datang. Itu kalau yang bawa. Kalau tamunya nggak bawa, nah kalau tamunya nggak bawa, kita yang ngasih ya, kita yang ngasih.
ada yang ulama yang jadi anekdotnya, jadi cerita di orang yang kalau kita ke Jawa ya, seperti Jawa Tengah, di Magelang dulu ya, atau di Jawa Barat ya, ulama di Jawa Barat itu ajengan. Kalau mereka biasa panggilnya kiai itu mama ya, mama itu seperti itu. Kalau kita datang itu, maka santrinya disuruh ya, potong ayam, potong bebek, potong soang, potong kelinci ya. Kalau nggak ada juga, maka dia bilang itu kambingnya potong satu. Itu fahayyu bi ahsan minha. Ya, mereka memberikan penghormatan yang lebih bagus. Kiai Mangli yang saya maksud di Magelang itu begitu. Jadi orang datang ditanya maksudnya dari mana, maka yang pertama dilakukan itu adalah disiapkan makan dulu. Makan, minum ala kadarnya ya. Baru setelah itu dia memutuskan mau nunggu atau pulang. Aurudduha, atau membalasnya, artinya sama, yang setimpal gitu ya. Kalau bisa yang ahsan minha, yang lebih bagus. Kalau nggak bisa ya setimpal, yang setimpal. Dulu di Jakarta, termasuk di Parahyangan, di Jawa sampai sekarang ini ya, kondangan orang kawinan itu dicatat. Jadi ya dicatat itu berapa dia memberikan hadiah itu. Nanti waktu beliau yang ngasih itu menikahkan, maka dia lihat catatannya. Sekurang-kurangnya dia memberikan sama atau lebih bagus. Itu adat ya, itu adat yang berlaku di masyarakat kita seperti itu. Ternyata ada dalilnya. Kalau bisa lebih bagus, kasih yang lebih bagus, atau sekurang-kurangnya sama. Kalau dulu ngasih 10 ya, kita ngasihnya 10. Kalau dulu 7, ngasihnya 7 ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kalian masuk satu rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga ya kalian minta istighnas, minta penerimaan, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Ya, jadi dulu itu rumah itu kebunnya itu besar-besar. Ya, jadi waktu datang kita mau ke rumah ini, di depan pintu gerbang itu ditanya siapa, mau apa. Nah, itu istighnas. Sama seperti halnya kalau sekarang ke rumah pejabat, ke rumah gubernur, menteri dan lain sebagainya, maka di bagian seksionis di depan ditanya mau ketemu siapa, di mana, mau apa, tujuannya. Nah, itu istighnas. Kemudian masuk, setelah ketemu ucapkan salam. Ya, itu Islam mengajarkannya semacam. Kalau sekarang istiqnasnya itu pakai HP. Saya mau datang minggu besok, bisa enggak?
itu termasuk istiqnas. Atau telepon, ada di rumah nggak? Saya mau ke rumah. Itu istiqnas. Kemudian nanti ke rumahnya itu, walaupun tadi di telepon sudah mengucapkan salam, maka sunnah kita mengucapkan salam di rumah. Ya, dalam rangka mubarakatan penghibatan itu tadi, meminta keberkahan dan kebaikan, turunnya kebaikan pada rumah yang kita ucapkan salam. Jadi bukan cuma sekedar etika, ya, tetapi memang dia sebuah doa. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, apabila telah sampai masa anak-anak kecil kalian itu al-hulum, ya, hilm, ihtilam itu anak yang sudah balik, ya, anak yang sudah besar, ya. Falyasta'zinu, ya, maka ajarkan kepada mereka itu meminta izin. Kama sta'dzana alladziina min qablihim, sebagaimana meminta izin orang-orang yang sebelum kalian. Artinya sebelum dia kakaknya lagi itu sudah diajarkan, maka semua anak kita itu diajarkan. Kalau dia mau masuk kamar ibunya, kamar bapaknya, jadi dia harus mengetok pintu, ucapin salam, assalamualaikum, ya, diajarkan. Umur 9 tahun anak sudah tidak boleh tidur sama bapaknya, sudah tidak boleh tidur sama ibunya, ya. Nah, itu juga sebuah instrumen, ya, muqaddimah, bakalan dia sampai kepada kedewasaan. Nah, diajarkan kalau masuk itu nggak boleh buka langsung masuk, ya, tetapi bukan juga memanggil mama, bapak, mbak, bukan gitu, tetapi diajarkan, coba bersama-sama, assalamualaikum, diajarkan dari kecil seperti itu, ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun. Sudahkah datang kepadamu hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, perkataan tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan, ya, tamu yang ingin menjumpai Nabi Ibrahim. Idzakhalu alaihi, ketika dia masuk, orang itu masuk kepada Nabi Ibrahim, wa qalu salaman, maka mereka mengucapkan salam. Qala, menjawab, ya, Nabi Ibrahim salam, ya, salam juga untuknya. Oleh karena itu Bapak sekalian, tradisi salam, tradisi amin itu bukan murni dari Nabi Muhammad, tetapi dari Ibrahimik. Ibrahimik itu agama yang bersumber dari Nabi Ibrahim, turun ke Ishak, Yakub, Yusuf, terus begitu juga dari Ismail, dari Ibrahim, Ismail, sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam, ya, ucapkan salam. Itu salam maknanya, ya, anzil alaihi salam, ya Allah turunkan salam. Nah sekarang dikembangkan tuh, salam sehat, salam presisi, apalagi salam macam-macam, ya. Tetapi itu adalah sebuah
tradisi dalam Islam yang sudah dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Kalau ketemu ucapkan salam. Wa'lam, ketahuilah, anna aslal islami thabitun fil kitabi was sunnati wal ijma'i. Ketahuilah bahwa pangkal dasar daripada mengucapkan salam itu sabitun, ya, kuat, ya, terdapat di dalam Alkitab, Al-Quran, was sunnati, dalam sunnah, dalam hadis, wal ijma'i, dan menurut ijma' ulama. Artinya dasarnya kuat untuk mengucapkan salam. Wa amma afroda, ya, masailuhu wa furu'uhu fa'aksaru man an tahsirah, ya. Adapun orang yang menyendirikan, ya, masalah-masalah salam, wa furu'uhu, dan cabang permasalahan salam, fa'aksaru min an tahsirah, lebih banyak ketimbang yang dibahas, yang dibatasi dalam pembahasan. Wa ana ahtasiru maqasidahu fi abwabin yasiratin insyaallah ta'ala. Dan aku, kata Imam Nawawi, akan membatasi diri, ya, maqasidahu, maksud salam, ya, fi abwabin yasiratin, pada beberapa bab yang ringan, ya, insyaallah ta'ala. Wa bihi taufiqu wal hidayatu wal isabatu wal riayatu, ya, dengan atau bersama Allah lah, memohon kepada Allah at-taufiqu, mendapatkan taufik, wal hidayah, petunjuk, wal isabatu, kebenaran, ya, wal riayatu, dan pemeliharaan. Babu fadli salami wal amri bi insya'ihi. Ini bab menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengucapkan salam dan perintah untuk menebar salam. Rawaina fi sahihain Bukhari wa Muslimin an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut pada dua kitab sahih, yaitu kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, ayyul islami khairun, apakah dalam Islam yang disebut dengan kebaikan? Qala tut'imut ta'am, berilah makanan, ya, kepada orang yang lapar. Kalau di dalam hadis yang lain, tut'imul ja'i, berikan makan orang yang lapar. Jadi itu sekarang gara-gara COVID-19, ya, COVID 2019, orang hari Jumat itu sudah biasa lazim mengirimkan nasi makan siang di hari Jumat. Itu bagus tuh. Itu COVID-nya 2,5 tahun. Mestinya COVID-nya 10 tahun. Jadi tambah bagus lagi. Jadi ada bagusnya itu COVID. Nggak ada COVID, ada nasi berkah lah, Jumat berkah dan enggak. Bahkan sekarang sudah berkembang lagi. Jadi yang nggak sempat masak, diamplopin, ya, orang dibagikan. Bagus. Ya, jadi kata Nabi menjawab pertanyaan ayyul islami khairun, tut'imut ta'am, ya, beri makanan, ya, seseorang dengan makanan yang bagus.
Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam atas orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Kita biasanya mengucapkan salam itu kalau kenal. Tapi mengucapkan salam yang belum kita kenal tidak lazim, tidak dibiasakan. Padahal kebaikan khairul Islam itu taqra'us salam, ya, mengucapkan salam ala man arafta, ya, wa man lam ta'rif, orang yang kenal dan orang yang tidak kenal. Kalau papasan, assalamualaikum. Wa rawaina fi sahihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut pada kedua sahih, ya, maksudnya Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi. Allah lah yang menciptakan Nabi Adam ala suratihi, ya, dengan bentuknya. Surat itu tampilan secara fisik, ya. Walaupun sekarang foto juga disebut dengan surat, ya. Tuluhu sittu naziraan. Tingginya Nabi Adam itu 60 zirah. Kalau satu zirah itu 50, berarti Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Tingginya Nabi Adam. Jadi wajar, ya, kalau dari India cepat dia mencari istrinya yang ada di Jeddah, ya, di kota Makkah. 30 meter. Kayak yang listrik, ya. Enakan segini apa enakan segitu? Enakan segini, bikin rumahnya segini. Kalau bikin rumahnya tingginya 30, berarti kita bikin rumah itu berapa meter? Bisa jadi 40 meter. Kalau 40 meter itu udah berapa tingkat? Udah 4 tingkat. Nah, jadi lebih ringan. Ya, jadi tuluhu sittu naziraan. Falamma khalaqahu qala. Tatkala Allah menciptakan Adam, Allah berfirman, idhab fasallim ala haula'i, ya, fasallim ala haula'i nafarin minal malaika. Berangkatlah, pergilah, ucapkan salam kepada mereka, ala nafarin minal malaikati, pada kelompok di antara malaikat julusin, yang mereka itu dalam keadaan duduk. Fastami ma yuhayyunaka, perdengarkan apa yang kau beri penghormatan. Maksudnya ngucapin salamnya itu pakai suara. Ucapkan salam kepada mereka sehingga mereka itu dengar. Ya, fastami ma yuhayyuna fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika. Fa innaha, maka kalimatus salam, mengucapkan salam, tahiyyatuka, itu menjadi penghormatan engkau yang ada. Jadi kau kalau ingin memberikan penghormatan kepada orang lain, bukan angkat tangan, tapi kau ucapkan assalamualaikum wa tahiyyatu zurriyatik, dan itulah penghormatan di antara anak keturunan. Faqala assalamualaikum, ya, maka Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum. Faqalu, maka menjawab para malaikat, assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini jawaban malaikat.
salam sejahtera untukmu. Mereka menjawab, demikian juga salam sejahtera untukmu dan kasih sayang Allah. Fazaduhu warahmatullah. Ya, dan ditambahkan warahmatullah. Jadi kalau itu yang namanya fahayyu bi ahsana minha. Jadi kalau orang bilang maksudnya menambahkan fahayyu bi ahsana minha itu, orang yang datang ke rumah kita itu apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Itu biasa kalau masuk ke rumah bertemu. Maka kita jangan menjawabnya Waalaikumsalam, tambahin Waalaikumsalam warahmatullah. Nah kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia namanya fahayyu bi ahsani minha. Kasih ya penghormatan yang lebih dari yang dia ucapkan. Wa rawaina fi sahihima anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut pada kedua sahih Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, menceritakan ia amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, pernah memerintahkan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 7 hal. Jadi 7 hal jangan tidak dikerjakan. Bi'iyadatil maridi. Yang pertama, menjenguk orang yang sakit. Ya, kalau ada teman yang sakit disunahkan. Dan hadis tentang menjenguk orang yang sakit, Bapak sekalian, ada yang saya lupa apakah di sini atau yang di setelah pengajian misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah itu menyampaikan bahwa ada hal yang baik tapi tidak dikerjakan. Allah mengatakan kuntu maritu falam ta'udni. Dan itu hadis qudsi. Dulu aku sakit, kalian tidak menjengukku. Manusia ketika mendengar Allah mengatakan dirinya sakit, kenapa tidak ada yang menjenguk? Maka semua manusia itu bingung. Antallah anta khaliqu kulli syai'. Engkau yang menciptakan segala sesuatu, mana mungkin sakit itu. Maka dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, dulu tetanggamu, sahabatmu sakit dan kau tidak jenguk. Kalau kau jenguk, sesungguhnya aku ada di situ. Allah membuat pernyataan ada di samping orang yang sakit. Itu maknanya sakit ini Allah yang bikin, aku yang bikin tuh dia sakit. Tapi kamu tidak menjenguk. Kalau kamu datang menjenguknya, maka sama saja kau menjenguk aku, mengunjungi apa yang aku perintah. Jadi Bapak saya sekalian, Ibu, ini dari dulu memang disuruh kita menjenguk. Ya. Manakala kita tahu ya, kecuali ada orang yang tidak mau dijenguk. Ada ya, kalau bapak yang bapak ada yang paham, nggak usah disebut ya. Jamaah yang aktif dengan kegiatan kita, dia sakit, tapi sakitnya itu cukup memprihatinkan ya, sehingga dia bilang sama istrinya nggak mau menerima tamu karena tidak bisa ngomong dan dia malu dengan posisi seperti itu.
Nah, kalau orang sudah membatasi seperti itu, maka tidak ada kesunahan kita untuk menjenguknya karena dia merasa malu. Sampai ketika dia sudah 2 tahun agak sehat, ketika kita ke situ maka dia bilang, tolong sampaikan dong Pak Ustadz Haris, saya mau ketemu. Maka kita sempatin datang. Nah, ada orang yang seperti itu, ya, nggak masalah. Tetapi kalau memang kita tahu, ya, kita boleh dan bagus untuk iadatul marid. Wattiba'il janaizi, dan mengikuti jenazah. Ada yang meninggal, takziah, mensolatkan, punya waktu, hantarkan sampai ke makam. Wa tashmitil artis, ya, dan memberi senang kepada orang yang mengucapkan hamdalah ketika wahid. Sing alhamdulillah, kita sunnah tasmiyah. Yarhamukallah, yarhamukillah kalau perempuan, ya, yarhamukillah. Wa nasrid dhaif, kami diperintahkan juga untuk menolong orang-orang yang lemah. Yang lemah materi kita bantu, lemah tenaga. Di yang sering itu kalau ya kita pulang agak pagi gitu ya. Dulu itu tanjakan perbatasan Tangerang sama Jakarta itu dekat Sekopor itu jabatan kalau naik sepeda itu, kalau sepeda itu didorong, yang bawa terong, bawa singkong, bawa daun singkong itu turun dorong, belakangnya itu ada colen. Nah, ada orang naik boncengan itu turun gitu, dia bantu dorong. Ini enggak termasuk nasrul dhaif, ya. Wa'unil mazlum, ya, dan memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi. Ya. Dan kasusnya di situ juga, ya, di tanjakan dekat Sekopol, Sepolwan maksudnya, Sepolwan, sekolah polisi perempuan Sepolwan. Kang Baso dorong berat, airnya masih panas, belum laku, diserempet mobil terbalik, mobilnya lari, ya, nggak laku. Dan bisa dibayangin itu, ya, karena air panas, tidak laku dan sebagainya, orang tua. Nah, ada orang berhenti, kemudian berbahasa basi, kemudian ada yang diberikan dari kantongnya, kemudian orang itu berdiri sehat gitu. Itu adalah aunul mazlum. Wa ifsya'is salam. Nah, ini yang kontekstual, menebar salam. Ya, tadi alaman ta'rif wa man lam ta'rif. Ya, orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Wa ibra'il qasami, dan membebaskan, ya, apa itu, pembagian, ya, ibra, ya, membaguskan, ya, pembagian. Artinya orang yang punya kewajiban untuk membagi, ya, membagi waktu, ya, pada bidang-bidang yang memang bukan cuma satu yang dia mesti berikan perhatian, maka harus ibra'ul qasam, ya, membuat bagus dalam pembagian, ya. Hadza lafzu ihda riwayatil Bukhari, ini teks hadis ini
salah satu lafaz di antara riwayat-riwayat hadis yang sahih pada riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Bapak sekalian tidak bisa pahami luar biasa. Wa rawaina fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ia bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk ke dalam surga kalian hatta tu'minu, sehingga kalian beriman, ya, beriman kepada Allah dan 5 iman yang lain. Wala tu'minu hatta tuhibbu, ya, hatta tahabbu. Wala tu'minu, dan tidaklah sempurna. La tu'minu ay la yatimul iman, ya, tidak sempurna iman kalian hatta tahabbu, sehingga kalian bergaulnya itu saling mencintai. Banyak ya hadis yang mendukung ini. Sampai kalau diajarkan sama Nabi yang komersil juga boleh. Jadi umpamanya ada orang yang agak sulit ya berdekatan gitu, maka kita boleh ya diajarkan sama Nabi itu hadu tahabbu, kalian berikan hadiah. Hendaknya kalian saling memberi hadiah. Tahabbu, maka akan saling mencintai di antara kalian. Nah, jadi yang dimaksud cinta karena Allah di atas saling. Hatta tahabbu, ya. Aula adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah tidak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bila kalian melakukannya tahabbtum, kalian saling mencintai. Jadi Nabi bertanya, tapi beliau yang menjawabnya. Afsus salam bainakum, tebar salam di antara kalian. Wa rawaina fi musnadid Darimi wa kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha fil asanidil jayyidati an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Ucapin salam pakai salam agama lain. Sekarang kan salamnya tuh banyak tuh, salam kebajikan, namo budaya. Dulu nggak ada itu sebenarnya. Dulu nggak ada itu salam campur aduk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Om Santi Om, apalagi Salam, ya itu salam itu Yahudi itu. Jadi sudah ada ekspresi dari pejabat salam. Namo budaya itu Buddha. Dulu nggak ada itu, sekarang dianggapnya itu bagian dari toleransi beragama. Jadi kalau bagaimana dengan itu? Kalau kita jadi presiden, kita jadi gubernur, sahabat, dan itu dianggapnya standar nilai, ya nggak apa-apa, karena memang itu sudah pergeseran nilai yang sekarang itu sudah jadi sebuah komitmen kebangsaan. Tapi kalau Pak RT mah jangan, ya RT, RW, atau Pak Ustadz Maulidan, jangan. Tapi kalau dia pada kapasitas
ya, pejabat, maka dia hukumnya sama dengan dia menghadiri Natal, ya, jadi Christmas dan lain sebagainya, itu yang pada kapasitas pribadinya boleh. إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهاسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعل بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشين وشيخ محمد بن أحمد مشموس والشيخ المعلم محمد الشافي هلامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله
ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرق في الأمور وحماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول مهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قش الصحب والحمد للإله في البدر والثناء